Shalom, perkenalkan kami mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Manado. Di video ini kami akan membahas tentang hoaks yang terjadi akibat meletusnya Gunung Ruang. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Marcella Lowai. Yang kedua, Paulina Udwas. Yang ketiga, Yuan Afasdalnya. Yang keempat, Stevina Yaas. Dan yang terakhir, Irene Madowe. Dengan mata kuliah Literasi Digital dengan dosen pengampu Derjoni Lagungsiang MPD. Kita masuk dalam pembahasan. Hoaks Pulau Tagulandang akan tenggelam. Beredar kabar bahwa Pulau Tagulandang di Sulawesi Utara akan tenggelam akibat erupsi Gunung Ruang. Mari kita telusuri fakta-fakta seputar isu ini dan mengalami dampak sosial serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menangkal hoaks serupa. Fakta Gunung Ruang dan Pulau Tagulandang. Yang pertama, Gunung Ruang. Gunung Ruang adalah gunung api aktif yang terletak di Sulawesi Utara, Indonesia. Yang kedua, Pulau Tagulandang. Pulau Tagulandang adalah salah satu pulau kepulauan Sangihe terletak tidak jauh dari Gunung Ruang. Yang ketiga, lokasi geografi. Pulau Tagulandang berada cukup jauh dari Gunung Ruang dan tidak terancam bahaya dari erupsi gunung api tersebut. Sejarah erupsi Gunung Ruang. Pada tahun 1904, Gunung Ruang meletus dengan letusan yang cukup kuat. Pada tahun 1913, terjadi letusan lagi dari Gunung Ruang, menyebabkan kerusakan dan korban jiwa di sekitar Gunung Ruang. Pada tahun 2015, Gunung Ruang kembali lagi aktif dan mengeluarkan awan panas serta abu vulkanik, dan kembali lagi pada tahun 2024 baru-baru ini. Analisis ilmiah kemungkinan tenggelamnya Pulau Tagulandang. Penilaian ahli. Para ahli geologi menyatakan bahwa Pulau Tagulandang tidak berada dalam ancaman tenggelam akibat erupsi Gunung Ruang. Fakta geologis. Pulau Tagulandang terletak cukup jauh dari Gunung Ruang dan tidak berada dalam zona bahaya letusan gunung api. Kesimpulan, berdasarkan analisis ilmiah, isu tenggelamnya Pulau Tagulandang merupakan hoaks dan tidak memiliki dasar faktual yang kuat. Dampak sosial dan ekonomi hoaks ini. Yang pertama, keresahan masyarakat. Hoaks ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat di sekitar Pulau Tagulandang. Yang kedua, dampak ekonomi. Isu tenggelamnya pulau ini dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan pariwisata di kawasan tersebut. Yang ketiga, penyebaran informasi palsu. Penyebaran hoaks dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap informasi resmi. Yang keempat atau terakhir, pentingnya verifikasi. Kasus ini menunjukkan pentingnya memverifikasi informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Peran pemerintah dan masyarakat dalam menangkal hoaks. Yang pertama, edukasi. Meningkatkan literasi digital dan kesadaran masyarakat untuk mencegah penyebaran hoaks. Yang kedua, verifikasi. Memastikan keakuratan informasi dengan melakukan klarifikasi dari sumber terpercaya. Yang ketiga, kolaborasi. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk memantau dan menindak penyebaran hoaks. Yang keempat, komunikasi. Menyampaikan informasi faktual dan transparan kepada publik untuk menghindari kesalahpahaman. Pentingnya literasi digital dan periksa sumber. Yang pertama, ketahui sumber. Pastikan informasi berasal dari sumber terpercaya dan resmi. Yang kedua, verifikasi konten. Periksa keakuratan dan kesesuaian informasi dengan fakta. Yang ketiga, berpikir kritis. Tinjau ulang informasi secara objektif sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Kesimpulan pentingnya informasi akurat. Yang pertama, bahaya hoaks. Hoaks dapat menimbulkan kepanikan, keresahan, dan berdampak negatif bagi masyarakat. Yang kedua, peran masyarakat. Setiap individu harus memiliki literasi digital dan selektif dalam menerima informasi. Yang ketiga, komitmen pemerintah. Pemerintah harus berperan aktif dalam menangkal penyebaran hoaks dan menyediakan informasi akurat. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.